Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fisika Kuantum yang beranggotakan saya sendiri, Dea Sagita, yang kedua Monadia Pratiwinenggala, yang ketiga Mutiara Putrialdi, yang keempat Hamida Syukran Hayati, yang kelima Ramadhani Ulfa, dan yang keenam Dinda Aprilia. Baiklah, kami akan membahas istilah-istilah dalam fisika kuantum. Beberapa istilah dalam fisika kuantum serta tuliskan simbol dan bentuk persamaannya. Yang pertama, fungsi keadaan. Dalam fisika kuantum, keadaan kuantum adalah kondisi di mana sistem fisik ada, biasanya dijelaskan dengan fungsi gelombang atau sekumpulan bilangan kuantum. Keadaan kuantum berisi informasi statistik tentang sistem kuantum. Secara matematis, ini diwakili oleh sebuah vektor-vektor keadaan. Keadaan kuantum hanya mewakili pengetahuan atau informasi tentang beberapa aspek realitas dan hanya ditentukan oleh vektor di ruangan Hilbert. Sebuah keadaan pada dasarnya adalah probabilitas. Dengan demikian, ini tidak secara langsung menggambarkan besaran fisik seperti massa dan kepadatan muatan. Pilihan ruang Hilbert bergantung pada tujuannya, tetapi dalam teori informasi kuantum, paling sering adalah CN. Suatu keadaan dapat dicirikan oleh penugasan nilai harapan ke kuantitas fisik. Tugas ini harus linear, artinya jika suatu besaran fisik merupakan kombinasi linear dari yang lain, nilai harapan yang sesuai berada dalam hubungan yang sama. Dua besaran fisik dikatakan kompatibel jika ada satu besaran yang menghasilkan nilai untuk keduanya. Ini terkait dengan operator yang bolak-balik, yaitu operator AA dan BB, sehingga AB sama dengan BA, AB sama dengan BA. Yang kedua yaitu probabilitas. Probabilitas klasik bersifat dapat direduksi pengurangan. Jika kita melempar dadu dan mengatakan bahwa keluarnya nilai tertentu dari mata dadu bersifat probabilistik, maka itu adalah karena kita tidak ingin membahas dinamika gerakan dadu itu dengan lebih rinci. Jika kita mempunyai waktu dan sarana komputasi yang cukup, maka probabilitas dalam pelemparan dadu itu akan dapat dihilangkan. Teori kuantum bersifat non-deterministik. Probabilitas masuk lewat postulat dan melibatkan pengamat. Salah satu postulat menyatakan bahwa sebuah sistem kuantum yang berada dalam keadaan tertentu akan meloncat menuju ke salah satu keadaan eigen secara probabilistik, dan hal ini terjadi atas aksi pengamat terhadap sistem. Pengamat tidak bisa dipisahkan dari sistem. Pengamat tidak mungkin lagi mendapatkan informasi tentang keadaan sistem tanpa pengamat. Sistem tanpa pengamat tidak mempunyai arti dalam teori kuantum. Probabilitas dalam kuantum bersifat fundamental dan tidak bisa direduksi. Perlu dicatat di sini bahwa ada beberapa interpretasi dalam teori kuantum. Relativitas seperti halnya teori-teori klasik lainnya tidak mempunyai masalah dalam interpretasi. Relativitas disebut sebagai bagian dari fisika modern hanya karena munculnya adalah pada abad ke-20, sedangkan pada hakikatnya dia adalah teori klasik. Yang ketiga yaitu nilai harap. Dalam mekanika kuantum, yang nilai ekspektasi adalah probabilistik, nilai yang diharapkan dari hasil atau pengukuran dari sebuah eksperimen. Ini dapat dianggap sebagai rata-rata dari semua hasil yang mungkin dari suatu pengukuran sebagai tertimbang oleh kemungkinannya, dan karena itu ini bukan nilai pengukuran yang paling mungkin. Memang nilai ekspektasi mungkin memiliki probabilistik 0 untuk terjadi, misalnya pengukuran yang hanya dapat menghasilkan nilai integral mungkin memiliki min non-integer. Ini adalah konsep fundamental di semua bidang fisika kuantum. Tertimbangkan operator A, nilai harapan kemudian A dalam notasi Dirac dengan sebuah normalisasi vektor. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Monadia Putrinenggala. Kepada Monadia Putrinenggala dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dea. Materi selanjutnya akan saya jelaskan.
yaitu mengenai yang pertama tentang ketidakpastian. Ketidakpastian menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Semakin kecil nilainya, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Salah satu asas yang dihasilkan fisika kuantum adalah asas ketidakpastian Heisenberg. Asas ini menyatakan bahwa pengukuran serempak terhadap posisi dan momentum linear tidak mungkin dapat dilakukan dengan ketelitian mutlak. Yang mungkin dicapai adalah yaitu delta X delta P sama dengan H/2. Asas ketidakpastian biasanya dinyatakan dengan ungkapan delta X delta P besar sama dengan H/2. Selanjutnya yaitu operator. Operator pada dasarnya merupakan perangkat matematika yang digunakan untuk memanipulasi bilangan dari fungsi. Jadi penjumlahan plus, pengurangan minus, dan penderivatatif do per do x merupakan beberapa contoh operator. Contoh operator berikutnya yaitu yang pertama itu operator identitas di mana dilambangkan dengan I memakai topi. Yang kedua itu operasi nol di mana lambangnya itu 0 memakai topi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk persamaan nilai eigen, yaitu di mana H operator fungsi gelombang X sama dengan nilai eigen fungsi gelombang X. Baiklah, sampai disinilah materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mutiara Putri Yaldi. Kepada Mutiara dipersilahkan. Terima kasih kepada pemateri 2, Monadia Pratiwinenggala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing simbol pada persamaan eigen tersebut. Yang pertama, huruf H atau H operator merupakan operator energi atau Hamiltonian dari fungsi gelombang. Yang kedua, ada simbol psi, merupakan fungsi gelombang atau fungsi keadaan. Yang ketiga, huruf E, merupakan nilai eigen dari fungsi gelombang atau psi. Materi yang terakhir yaitu pengertian dari persamaan nilai eigen. Operator Hamiltonian beroperasi pada fungsi gelombang untuk menghasilkan energi yang merupakan bilangan atau sejumlah joule dikalikan fungsi gelombang. Persamaan seperti itulah operator mengoperasikan suatu fungsi dan menghasilkan konstanta dikalikan fungsinya, disebut persamaan nilai eigen. Fungsi tersebut disebut fungsi eigen, dan nilai numerik yang dihasilkan disebut nilai eigen. Eigen di sini adalah kata dalam bahasa Jerman yang berarti diri atau memiliki. Prinsip umum mekanika kuantum adalah operator untuk setiap pengamatan fisik. Sebuah pengamatan fisik adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jika fungsi gelombang yang mendeskripsikan sistem adalah fungsi eigen dari suatu operator, maka nilai observasi terkait diekstraksi dari fungsi eigen dengan mengoperasikan fungsi eigen dengan operator yang sesuai. Nilai observasi untuk sistem adalah nilai eigen, dan sistem dikatakan berada dalam status eigen. Nah, sekian materi dari saya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.